Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Yerlin F. Katnesi MTH, dosen STT Paulus Jakarta. Pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa secara bersama-sama. Kita berdoa. Kami boleh naikkan syukur kami kepada Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh dapat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani bersama STT Paulus Jakarta pada hari ini. Tuhan menolong setiap kami, setiap pendengar dimanapun berada. Tuhan tetap beri kami kekuatan, kesehatan agar kami dapat mendengarkan renungan hari ini. Dan biarlah renungan hari ini boleh menolong dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema besar kita dalam minggu ini masih berbicara tentang pertolongan. Untuk itu pagi hari ini saya rindu berbicara tentang syarat menikmati pertolongan Allah. Ada beberapa kebenaran yang akan kita renungkan. Kebenaran yang pertama, membangun mezbah di dalam Allah. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetap renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kekristenan, semua orang percaya mengharapkan ada pertolongan Tuhan setiap waktu. Setiap kita pasti ingin ditolong. Bahkan kita pun pasti terus mencari pertolongan dari orang-orang di sekitar kita. Namun perlu kita pahami bahwa kita sesama manusia perlu pertolongan. Lantas kepada siapa kita memohon supaya ditolong? Melalui bacaan Yosua 1 ayat 8 ini menolong kita supaya membangun mezbah dengan Tuhan. Renungkan Taurat itu siang dan malam supaya kita bertindak hati-hati dan perjalanan kita akan berhasil. Terlebih percaya, pasti kita akan diberkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, membangun mezbah dengan Tuhan bukan berarti kita menuntut supaya kita ditolong oleh Tuhan. Tetapi karena kita sudah ditolong Tuhan dan kita sudah merasakannya selama perjalanan hidup kita. Di tahun yang baru ini saya mengajak kita semua untuk semakin hari semakin intim dalam membangun mezbah bersama Allah. Karena tahun ini tahun berkat buat kita. Tahun di mana kita semakin dipulihkan dan tahun di mana kita mengalami kemenangan. Bangunlah mezbah Tuhan dengan keluarga, sahabat, kenalan, dan dimanapun kita berada. Percayalah, pertolongan Tuhan pasti selalu ada buat kita. Kebenaran yang kedua, supaya kita menikmati pertolongan Tuhan, maka kita perlu mengintrospeksi diri kita. Matius 7 ayat 3 berbunyi, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, introspeksi diri berarti kita harus sadari bahwa Tuhan menolong orang-orang yang dikasihinya. 1 tahun telah berlalu dan pertolongan demi pertolongan Tuhan sudah kita nikmati. Belajarlah untuk tidak melihat dan menilai kehidupan orang lain, supaya hidup kita ditolong Tuhan. Sepanjang tahun 2022 yang sudah kita lewati, ada banyak hal yang kita kerjakan. Dalam keadaan apapun, susah ataupun senang, tapi kalau kita masih diberi kesempatan sampai hari ini, artinya Tuhan masih menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita menghabiskan waktu dengan hanya melihat pribadi orang lain dan negatif thinking dengan orang lain. Pribadi kita belum tentu baik dari orang lain. Jangan melihat kesalahan orang lain dan jadikan itu menjadi bahan cerita. Tetapi belajarlah memperbaiki diri kita supaya pertolongan Tuhan nyata atas kita. Bagian yang ketiga yaitu perbanyak memberi atau bersedekah. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-25. Amsal 11 ayatnya yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita bersedekah, bukan saja kebahagiaan yang kita peroleh, tapi hidup kita dijamin Tuhan.
kita tidak mengalami sakit, kita tidak akan kekurangan, kita tidak akan menderita. Justru kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Menjadi orang percaya harus banyak menjadi berkat. Allah memberkati bukan karena kita hebat, bukan juga karena miskin, tapi karena Allah sanggup dan mau menolong kita. Ketika kita memberi, kita tidak akan kekurangan. Yang menerima pun tidak akan kelebihan, sebab Allah tahu caranya dalam menolong kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam memberi jangan mengharapkan imbalan. Jangan juga menunggu banyak uang atau menjadi kaya dulu, tapi memberikan dari apa yang kita punya, maka Allah yang akan menggantikan berkatnya buat kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan hari ini, saya mengajak kita semua supaya terus menikmati pertolongan Tuhan di tahun baru ini yang masih penuh dengan rahasia. Hanya 3 hal supaya kita terus menikmati pertolongan Tuhan ini, yaitu membangun mezbah di dalam Allah, mengintrospeksi diri, dan memperbanyak memberi atau bersedekah kepada sesama. Firman Tuhan memberkati kita.